Oke ya, kita sudah semua lancar ya, harusnya login karena baru semester lalu kita belajar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi SISDM ya. Kalau modulnya itu namanya HR050. Nah, itu akan terdiri dari, kita akan lihat, ada 12 ya, ada 12 unit yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita akan belajar navigasi, structure, kemudian personal administration, time management, payroll, recruitment, personal development, learning, enterprise compensation management, personal cost planning, sama reporting, analitik ya, reporting. Jadi ada yang kita akan pelajari. Nah, kalau opsional ini kita tidak masukkan. Ya, oke. Oke, kita mulai di navigasi. Ya, navigasi kecilkan supaya ini. Oke, saya lebih baik pakai slide saja ya. Ini Anda login, ini sudah bisa ya. Ketika Anda login, nggak ada masalah. Nah, ini ada menu utama. Ya, di menu utama, ini Anda perhatikan. Ini ada transaction di sini. Ya. Ini kita bisa buat favorit. Kemudian, nah ini ada transaksi-transaksi kita. Terus ini adalah folder. Ya, folder atau subfolder ini adalah favorit. Ya. Nah, Anda perhatikan halaman 5. Ya, ada /n, /o, /i, /oxxx. Nah, itu ya. Itu jangan sampai Anda lupakan di halaman 5. Itu juga harus diingat. Kemudian juga di sini ada menu bar. Di sini standar toolbar. Nah, di sini ada menu save, ya, back, exit. Kemudian di sini ada role based user menu, jadi kita bisa masukkan transaksi berdasarkan login hak aksesnya user. Ya, jadi misalnya dia sebagai staff, maka dia kita create transaksi yang buat staff. Gitu. Jadi dia nggak bisa buka transaksi yang lain. Oke, kemudian multiple session. Ini kalau kita ke sistem create session bisa 7 session terbuka secara bersamaan di SAP. Oke, kemudian sub help. Nah, ini pakai F1, F4 ini pasti sudah bisa. Ya, kalau F1 nanti muncul. Nah, kalau F4 itu possible entry. Ya, kira-kira apa inputannya possible entry. Oke, itu unit 1 sih. Saya cepat saja unit 1 karena unit 1 sudah harusnya pada bisa. Mungkin sebelum ke unit 2, silahkan Anda kerjakan exercise dulu. Kita exercise-nya nanti aja deh sekalian. Ya, kita lanjut dulu saja ke unit 2. Ya, saya lanjutkan dulu ke unit 2. Saya masuk teorinya dulu. Oke. Nah,
Unit 2 itu bicara mengenai structure di human capital management. Nah, tujuannya buat apa sih structure itu? Nah, tujuannya ini supaya kita bisa tahu si pegawai itu bekerjanya di mana, posisi yang diduduki oleh si pegawai itu posisinya apa. Kemudian dia itu jam kerjanya berapa lama, ya. Terus hari liburnya apa saja, hari apa aja. Terus bagaimana gajinya dia. Nah, itu kita semua eh, bisa tahu informasi ini kalau kita eh, gunakan struktur, ya, structure di human capital management. Ya, tujuannya structure itu ya untuk tahu ini data di mana kita bisa pegawai tersebut kerja, posisinya di mana, kemudian dia termasuk pegawai kontrak atau tetap, kemudian hari libur apa saja yang ikut, gitu, ya. Itu. Nah, struktur di human capital management itu dibagi ketiga, yaitu yang pertama itu enterprise structure, yang kedua personnel structure, yang ketiga itu organizational structure. Ya, nah bedanya apa? Nah, kalau enterprise structure, ya itu Anda perhatikan di halaman 27. Nah, enterprise structure ini dia kerja di klien mana, ya. Ini kalau enterprise structure ini dia tuh kerjanya di company code mana, di klien mana, company code mana, itu ketahuannya di enterprise structure, ya. Jadi kalau enterprise structure ini bicara mengenai dia itu bekerja di company code mana, ya, di dalam enterprise. Nah, kemudian ada yang namanya personnel structure. Kalau personnel structure ini tuh dia tipe pegawai apa? Ya, misalnya dia aktif employee, ya, kemudian dia termasuk ke dalam payroll area mana. Nah, itu di personnel structure. Kemudian kalau di organizational structure, dia itu ada di posisi apa, ya. Jadi dia di organization unit apa, jobnya apa, posisinya apa. Nah, itu adalah organizational structure, ya. Jadi kita bisa lihat ada enterprise structure, personnel structure, sama organizational structure. Nah, enterprise structure tadi saya bilang dia kerja di klien berapa, company code mana, personel area mana, personel sub area mana. Ya, jadi misalnya kita punya klien 800. Klien 800 ini punya 3 company code, yaitu company code 1000, 5000 sama CABP. Nah, company code 1000 ini punya personel area. Personel areanya ada 1000, 1100, 1300. Ya, nah kalau CABP training dia punya personel areanya CABP Waldorf. Ya, nah si Waldorf ini punya personel sub area sales sama purchasing. Nah, jadi untuk enterprise structure kita akan melihat pegawai itu ditempatkan di mana. Misalnya Budi. Budi itu ditempatkan di company code CABP. Nah, berarti terus personel areanya mana? Ya, karena dia cuma satu, ya berarti personel areanya CABP Waldorf. Nah, dia personel sub area mana? Oh, dia bagian purchasing. Berarti dia mau. Nah, itu adalah pengelompokan pegawai berdasarkan enterprise structure. Nah, kita kembali lagi ke definisi, ya. Jadi apa itu klien? Klien itu adalah organization unit tertinggi di SAP. Ya, biasa dia itu merupakan induk perusahaan, independent legal entity system. Jadi dia itu klien adalah independent legal and organization unit of the system. Ya, jadi klien itu adalah level tertinggi, ya. Kemudian ada company code. Company code itu adalah perusahaan yang memiliki laporan keuangan sendiri.
Jadi bedanya antara klien sama company code, kalau company code itu bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri. Jadi kalau perusahaan tersebut bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri, maka kita asumsikan dia itu sebagai sebuah company code. Ya. Nah, kalau personel area itu apa? Personel area itu adalah organization unit di dalam personel administration yang merepresentasikan subdivisi dari company code. Ya, jadi personel sub area itu adalah sebuah organization unit yang merepresentasikan subdivisi dari sebuah company code. Gitu. Jadi divisi sales, divisi purchasing, ya itu personel area. Nah, kalau personel area adalah subdivisi dari personel area. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara enterprise structure ya, terdiri dari klien, company code, personel area. Sekarang kita mau belajar yang personel structure. Ya, di halaman 30. Nah, personal structure di sini adalah pembagian karyawan berdasarkan work schedule atau payment. Jadi kalau personal structure kita membagi pegawai ke dalam struktur ya berdasarkan jadwal kerja atau ya jenis pembayaran gajinya, payment. Ya, ini personal structure. Nah, contoh. Nah, di sini di dalam personal structure ada yang namanya employee group. Nah, employee group itu adalah general division dari employee. Contohnya, dia pegawai eksternal, atau dia aktif, atau dia pensiun. Ya, jadi di sini adalah employee group, itu contoh dari personal structure. Nah, tadi kita sudah bicara employee group. Nah, ada di dalamnya employee subgroup. Nah, jadi contoh karyawan aktif. Nah, aktif ini terbagi lagi di perusahaan. Ada yang non-pay scale employee, ada salaried employee, ada hourly wage earned, ada trainee. Jadi misalnya kita tipenya yang salaried employee. Nah, ini berarti pegawai tetap yang dapat gaji bulanan. Salaried employee. Kalau hourly wage earned, dia gajinya itu per jam. Ya, kalau trainee ini masih baru, manajemen trainee. Nah, kalau staf ahli mungkin kita panggil 2 jam. Nah, itu namanya non-pay scale employee. Nah, ini adalah employee subgroup. Ya. Jadi di dalam personal structure itu terbagi menjadi employee group dan employee subgroup. Ya, dan satu lagi ada yang namanya payroll area. Ya. Payroll area itu apa? Payroll area itu adalah organization unit yang digunakan untuk menjalankan payroll. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada payroll area X0 itu dari 1 Januari sampai 1 Februari, dia gajiannya di tanggal 28 tiap bulan. Nah, ini namanya payroll area X0 yang gajiannya tiap tanggal 28. Nah, ada payroll area X1. X1 ini setiap tanggal 1 gajian. Ya. Nah, itu dia payroll area X1. Ya, jadi payroll area itu adalah the organization unit yang berfungsi menjalankan payroll. Nah, kalau misalnya ada yang gajinya mingguan, nah maka harus ada satu payroll area lagi. Ya, ini penting. Payroll area selalu keluar. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, nah berarti yang terakhir adalah organizational structure. Nah, organizational structure itu terdiri dari apa? Nah, organizational structure itu terdiri dari organization unit, kemudian yang kedua job, yang ketiga position, dan yang keempat adalah person. Ya.
Jadi kalau yang ketiga, struktur yang ketiga adalah organizational structure, itu terdiri dari 4, yaitu person. Person ini siapa? Person ini orang ya yang menduduki posisi tersebut. Ya, terus ada position. Position contoh di sini, positionnya purchasing manager, sales manager, personnel manager, ini position. Ya, nah kemudian ada job. Job itu adalah klasifikasi, general klasifikasi dari task yang that are performed by employees. Jadi contohnya kalau head of department itu biasa ya memimpin rapat, kemudian meriksa apa gitu ya, laporan keuangan dan lain-lain. Nah itu jobnya si manajer ya. Tapi job manager di sini jadi untuk position purchasing manager, sales manager, personnel manager itu biasa ya, jobnya sama, yaitu jobnya sebagai manajer. Ya, itu position, job, dan yang paling tinggi adalah organization unit. Organization unit ini adalah ini divisi. Ya, misalnya dia divisi payroll, divisi human resource, divisi finance, divisi sales, ya itu divisi. Ya, nah ini digambarkan dengan simbol kotak job seperti ini. Kemudian kalau position seperti ini, ya gambar model. Ya, nah kemudian ada cost center. Cost center ini adalah tempat terjadinya biaya. Ya, jadi di sini kita bisa set misalnya divisi human resource, saya mau pengeluaran human resource itu tercatatnya di cost center 1000. Nah, maka nanti di cost center 1000 ini berisi catatan pengeluaran-pengeluaran. Ya. Nah, kalau cost center 2000 itu menangani yang payroll misalnya. Itu akan masuk di cost center 2000. Ya. Atau other service ini masuk ke cost center 1000. Ya, jadi ini pencatatan biaya. Oke, nah di sini ada object oriented metodologi. Jadi misalnya manager manage pegawai. Pegawai ini describe ini. Si ini report to. Jadi ini tuh ada objek, kemudian ada relasi sama ada karakteristik. Tiap objek punya karakteristik, tiap objek berelasi dengan objek yang lain. Ya. Jadi mirip object oriented metodologi, ya. Nah, di SAP objek-objek itu dikarakteristik sebagai sebuah info type. Ya, apa itu info type? Info type itu adalah data pegawai di SAP ya, data pegawai tersimpan dalam bentuk info type. Ya, nah apa saja sih info type? Ada banyak. Ya, vacancy, plan compensation, working time, itu ada info type. Oke. Nah, di sini yang terpenting. Organization management provides you with a comprehensive view of your enterprise in the past, present, and future. Ya. Nah, jadi di sini yang penting adalah masalah periode. Nah, nanti Anda ketika exercise, misalnya Anda suruh bikin 01 Januari 2021. Nah, maka itu kita harus set di situ 1 Januari 2021 kita mulai bikin struktur organisasi. Nah, kalau Anda nggak set di 1 Januari 2021, misalnya Anda setnya hari ini, maka di tanggal 1 Januari 2021 nggak ada struktur tersebut. Ya. Nah, adanya baru misalnya di tanggal 17 September. Nah, ini kesalahan yang sering fatal. Gitu. Jadi nanti ketika exercise Anda perhatikan tanggal. Ketika Anda bikin struktur organisasi, di sini harus Anda set tanggalnya. Ya, sesuai dengan di buku.
ya, supaya nggak salah. Oke. Nah, ini menu-menunya masih sama, ada search area, selection area, overview, sama detail. Ya, ini Anda sudah ahli lah ya. Cari-cari, klik, drag and drop. Nah, tinggal di sini. Info type itu ada start sama end date untuk memvalidasi info type datanya. Jadi si info type itu ada periode berlakunya, ya. Ada periode berlakunya. Mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contohnya misalnya per hari ini Amir pindah alamat, pindah rumah ke apartemen. Nah, maka kita tulis end date-nya yang hari ini period untuk rumahnya misalnya di daerah X. Ya, nah setelah itu dia pindah rumah, maka kita bikin info type baru. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi setiap info type itu ada period, ya, ada jangka waktu. Oke, search-nya nanti dari sini, ya, nanti ketemu. Nah, ini Anda pencarian ya, pakai search term Anda ketik nama belakang, ya, nanti muncul. Oke, kemudian reporting dari yang bawah bisa mereport ke yang pimpinannya, ke yang lebih tinggi. Oke, saya tampilkan dulu. Oke ya, saya tampilkan dulu. Saya kasih contoh. Ya, kita lihat tadi itu ada di nah ini. Ya. Jadi setiap struktur di SAP, struktur pegawai ada enterprise structure, personnel structure, sama organizational structure, yang saya cerita tadi. Enterprise structure dia berisi di company code mana, personel area mana, ya, personel sub area. Ya, personel structure dia karyawan aktif, ya, salaried employee. Nah, terus kalau organizational structure dia posisinya di mana, jobnya mana, organization unitnya. Ya, jadi ini dia bagi tiga. Oke. Nah, cara searching seperti biasa ya, search. Nah, masukin namanya. Kamino. Di pinggir, terus tinggal double klik ke kanan. Itu caranya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya jelaskan dulu mengenai